Halo guys, back again bersama gue Iji dan ini adalah Redmi 10A atau Redmi 10A. Sebenarnya sih gue emang telat banget ya bikin video ini karena emang rilisnya sendiri itu sekitar 9 bulan yang lalu gitu kalau gue nggak salah. Tapi ya gue nggak peduli juga karena emang gue bukan reviewer. Jadi gue cuma mau unboxing barang yang emang mau gue beli dengan pembahasan yang santai juga tentunya. Jadi juga kalian kan bisa nikmatin juga experience-nya kayak gimana walaupun ya sebenarnya videonya juga apa adanya gitu. Seperti yang kalian lihat di kiri kanan ini agak mantul gitu ya. Lightingnya emang agak kasar gitu kan. Ya sebenarnya sih gue juga pengen beli lighting box kayak gitu, cuman emang waktunya yang mepet. Karena ini handphone juga gue beli bukan buat gue pribadi, dan gue beli buat emak gue. Dan harus buru-buru dikirim juga tentunya karena emang katanya urgent banget gitu kan. Dan kebetulan juga gue kepikiran aja gitu pengen buat video, karena emang udah lama gue nggak ngonten juga di channel ini. Jadi gue berharap kalian bisa enjoy aja dengan video yang seadanya ini, karena emang ternyata bikin setup point of view unboxing kayak gini tuh agak susah. Bukan susah lagi, sebenarnya emang ribet banget sih guys. Kalau kalian tahu, butuh banyak effort dan juga harus pakai lighting kanan dan kiri seperti yang gue bilang tadi. Jadi karena itu mungkin kalian juga bisa bantu banget tuh gue dengan cara subscribe di bawah gitu kan. Jadi kayak gini tampilan box depannya, dia desain dengan gambar si handphonenya itu sendiri yang terpampang jelas gitu di depan. Karena gue pribadi lebih suka desain yang lebih simple gitu, kayak si Realme yang gue punya ini, Realme 7i, yang dimana gue beli handphone ini sekitaran 2 tahun yang lalu. Tapi ya udah sih, sebenarnya siapa juga yang mau peduli boxnya gitu kan, karena kita ya tentunya beli handphone ya buat pakai handphonenya itu sendiri gitu kan. Yang penting ini barangnya juga resmi, kalian bisa baca juga di depan ini gitu kan guys. Mungkin gua tahu juga sih ini kelihatan di kamera apa enggak. Di sini ditulis garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Dengan logo Mi di pojok kanan atas, Redmi 10-nya di bawah, dan juga kiri kanan dengan tulisan yang sama. Dan by the way, gue beli handphone ini sekitar 1,5 jutaan gitu. Kalau gue nggak lupa, kalian bisa cek aja official store-nya mereka. Dan di belakang di sini juga tertera selling point-nya mereka dengan layar 6,5 inci, kameranya 13 megapiksel, dual kamera tentunya, dan juga baterainya udah 5000 mAh, yang dimana baterai segini sih sebenarnya udah nggak asing ya di HP zaman sekarang. Dan 10 watt charger inbox katanya guys. Dan untuk prosesornya sendiri dia pakai Helio G25, yang dimana chipset ini sebenarnya sih udah lumayan tua ya. Tapi menurut gue udah cukup banget buat daily use karena orang tua gue gak mungkin main game juga gitu kan. Apalagi ini gue beli varian yang 4/64 GB yang sebenarnya menurut gue udah sangat cukup banget guys. Tergantung kalian pakainya buat apaan. Kalau semisal masih kurang pun bisa ditambahin yang namanya external storage. Oke guys, kita kelihatan aja langsung si plastiknya. Pas gue nonton video orang sih kayak satisfying gitu ya. Cuman pas gue lakuin tuh sendiri, apalagi sambil videoin kayak gini, itu ribetnya minta ampun. Oke, ini dia dalamnya, ada handphonenya langsung dibungkus sama plastik ya. HP murah pada umumnya lah ya. Mau ngarepin apa lagi gitu. Oke, kita taruh dulu handphonenya, kita cek dulu kelengkapannya ada apa aja. Dari boxnya sih kelihatan tebel, yang udah pasti udah include charger ya. Dan ya, ini dia SIM injektornya. Kita cek juga di dalamnya ada apa aja. Oke, ada manual booknya juga. Pada umumnya udah biasa ya. Dan juga kita dapat thanks card. Di sini ditulis terima kasih bla bla bla. Ya, kalian baca sendiri misalkan kalau kelihatan ya. Oke, seperti yang gue bilang tadi, di sini ada chargernya guys. Dengan kapasitas 10 watt ya kalau nggak salah, tadi gue baca di boxnya. Ya, di sini juga ada sih sebenarnya kayaknya. Walaupun teksnya kecil-kecil, yang bisa lihat sendiri kalau misalkan kelihatan. Dan begini aja sih kepala charger, ya mau gimana lagi, ada yang aneh. Dan ini dia kabel chargingnya, dan ternyata dia masih micro USB. Ya sayang banget sih sebenarnya, tapi balik lagi kita ingat harganya segitu, ya udah gitu. Dan ya itulah isi boxnya kurang lebih ya. Gak ada apa-apa lagi, kita singkirin aja, kita mau langsung fokus ke si HP-nya. Oke, ini dia adalah Redmi 10A. Sini di plastiknya terpampang selling point-nya mereka yang sama kayak di box yang tadi ya. Oke, kita langsung ke letaknya aja si plastiknya. Ini sih part tersatisfying ya menurut gue. Ketika gue nontonin video orang pun gue selalu nunggu part ini gitu. Ya walaupun gak sesuai ekspektasi gue gitu, ini lumayan ribet juga sebenarnya bikin video kayak gini, tapi gak apa juga sih sebenarnya, sambil belajar public speaking juga ya kan. Dan hitung-hitung belajar bikin video dan mengembangkan kekreativitasan yang ada di diri gue gitu. Gue harap sih begitu ya. Dan ya kita nyalain dulu HP-nya. Sembari nunggu kita lihat-lihat di bagian belakang. Oke, di sini
desainnya kayak kalau kalian tahu Copper tuh itu sama, cuman bedanya ini lebih kecil dan cukup solid juga. Sebenarnya nggak terlalu kerasa juga kalau digenggam ya gerigi-geriginya ini, dan nggak mengganggu sih menurut gua. Oke, pertama yang mau gua tes adalah fingerprintnya, karena gue lumayan penasaran sama fingerprintnya ini. Speednya ternyata lumayan delay, bisa kalian lihat sendiri sini agak delay gitu, lumayan juga gitu kan. Tapi ya udah sih, emang mau ingat harganya yang murah ya kan ya, yang mau komplain apa lagi guys. Dan pas gue cek juga ternyata masih Android 11. Sorry juga nih buat kalian yang mungkin pengen gaming test, gue nggak bakal gaming test karena emang yang pertama gue nggak main game, yang kedua karena emang apa yang mau diharapin dari HP ini buat main game. Karena gue beli HP ini buat daily use, bukan buat main game. Atau misalkan kalian nanya ke gue, ini HP worth it apa kagak? Ya tergantung kalian kebutuhannya kayak gimana. Dan juga gue mau review ini di pojokan dari tadi, mungkin kalian juga salpok itu apaan. Ini adalah casing wallet gitu, kayak casing tapi kayak dompet gitu, kalian bisa tutup buka. Karena gue mikirnya ini lebih safety juga, bisa multifungsi tentunya, bisa simpen apa aja, simpen SIM, KTP ataupun black card kayak gue misalkan gitu kan. Dan juga bisa digantung, kayak misalkan anak-anak vape gitu digantung di leher. Dan sorry banget kalau gue nggak review HP ini secara detail karena emang gue bukan reviewer, dan gue juga yakin kalian udah pada tahu ini HP speknya kayak gimana. YouTuber gede juga udah pada review HP ini jauh-jauh dari sebelum gue bikin video ini guys. Jadi ya dinikmatin aja video gue. Thank you juga yang udah mau nonton unboxing kali ini. Dan sebenarnya gue juga bingung ini channel arahnya mau kemana, kayak misalkan bikin video apa gitu ke depannya. Makanya gue sekitar 1 tahun kemarin gue nggak bikin video sama sekali gitu kan ya, karena emang gue mentok juga gitu. Mungkin kalian punya ide-ide bagus, bisa kalian komen di kolom komen gue bikin video apa ke depannya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, keluarga, kerabat, siapapun itu. Dan ya udah guys, itu aja mungkin dari gue. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Goodbye guys.